ya kronologisnya itu karena di daerah sini tersedia banyak tenaga ahli batik ya. Kedua, pada waktu itu batik sangat dicari. Tahun 70 berdiri tahun 70. Pada waktu itu batik masih banyak yang cari lah, kayak pedagang-pedagang nyari batik gitu. Waktu itu masih bikinnya kain sarung, kain panjang. Nah, kan waktu itu ibu-ibu masih pakai sinjang, sarung. Santri-santri kan di pesantren pakai sarung. Itu yang melatar belakangnya. Jadi satu, ketersediaan tenaga kerja, keduanya batiknya masih banyak peminatnya, dicari. Tuh. Kalau Agnesa itu baru sebetulnya ya, sekitar tahun 2000-an lah. Dari tahun 70 itu kita nggak pakai label merek ya, karena kita masih memasok ke kebanyakan kita tuh ke toko. Pada waktu kita jual batik itu kebanyakan ke toko, jadi toko lah yang ngasih merek. Jadi kita tuh kan nggak ada showroom dulu, nggak ada. Kita bikinnya sesuai orderan toko ya, jadi masuknya ke toko lah yang ngasih. Misalkan toko ini punya merek, masih pakai merek-merek gitu. Jenis batik itu kan ada 3 ya. Kita cerita tentang batik tradisional ya. Batik tulis, batik cap, gabungan antara batik tulis dan cap ya. Itu ada 3. Target pasar kelasnya ya mungkin kita batik tradisional itu lebih ke menengah ke atas ya, karena kita sekarang sudah tidak bisa masuk pasar. Karena di pasar itu yang beredar itu adalah batik tekstil bermotif batik yang harganya jauh lebih murah, yang prosesnya pakai mesin. Makanya kita tuh kalau ke pasar, ke toko sudah tidak bisa bersaing. Jadi target pasar kita itu lebih ke kebanyakan kan misalkan galeri-galeri butik atau perusahaan-perusahaan yang memakai batik tradisional, kayak bikin tas atau baju anak atau baju yang lebih elegan lah, lebih
inilah gitu itunya kelasnya gitu ya. Bahan pokok membuat batik itu kan katun, bahan kainnya harus katun atau sutra, kedua malam atau lilin batik, yang ketiga pewarna. Kalau produksinya itu karena kita batik tradisional sih tidak terlalu banyak ya, apalagi batik tulis. Jadi paling yang agak banyak itu batik cap. Batik capnya lumayan banyak dan kita hanya kebanyakan sih pesanannya. Kalaupun tidak ada pesanan, kita bikin stok aja di sini. Bikin stok misalkan, atau kalau lagi tidak ada pesanan, justru disitulah kita harus berinovasi, berkreasi itu di saat kita lagi tidak ada orderan, maka kita di situ membuat inovasi tentang warna, tentang motif. Nah, ketika sudah kita punya motif-motif baru atau warna-warna baru, ketika nanti datang konsumen lagi sudah punya ini loh kita tawarkan yang baru-baru gitu. Ya harapannya sih batik di Tasik itu, khususnya kota Tasik, mungkin harapannya itu tetap bertahan ya, lebih maju, lebih diminati, lebih dicintai, bukan hanya oleh kalangan orang tua, tapi berharap kalian lah ya, generasi muda yang turut memajukan batik Tasik. Karena mungkin ya batik itu kita sudah diakui dunia kan, kita sudah diakui bahwa batik itu adalah Indonesia ya. Nah, pengakuan itu bisa pindah ya, pengakuan dunia itu bisa pindah ke negara lain ketika batik itu di negaranya sendiri tidak diminati oleh masyarakatnya. Jadi kalau batik itu mau tetap jadi pengakuan dunia bahwa batik adalah Indonesia, karena negara-negara tetangga juga mengintai kita, ingin mencaplokkan kita tuh kan bersaing Malaysia kan, pengen juga Malaysia itu kan merebut gitu. Nah, tugas kita sebagai rakyat bangsa Indonesia, apalagi anak muda itu untuk mempromosikan, memperlihatkan ke dunia bahwa ini loh kita dengan batiknya, batik khas batik Indonesia. Jadi tugas kalian adalah apa coba? Untuk memajukan batik tradisional di Indonesia. Satu, kalian itu memakainya, harus mau memakainya. Kedua, mempromosikan. Ketiga, kalian harus di masa yang akan datang itu harus jadi penerus. Tidak harus terjun menjadi tukang batik, tapi bisa jadi pedagang batik, bisa jadi pencipta motif batik, bisa menjadi desainer baju-baju batik. Itu kan harapan kami yang sudah tua, itu harapan dari anak-anak muda itu seperti